tiga waktu doa paling mustajab wonten ing bulan Ramadan. Adik-adik yang masih jomblo, belum menikah, belum ada tanda-tanda untuk menemukan jodohnya, bulan Ramadan menika adalah bulan terbaik untuk memperbanyak doa. Mugi-mugi bulan Syawal segera menikah. Terus bulan terbaik untuk menikah wonten bulan Syawal. Jadi waktu yang paling mustajab yang pertama untuk berdoa menika adalah ketika kita sedang berpuasa. Terus menika sedang puasa, belum berbuka puasa. Ini adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Berdoa apa saja. Berdoa untuk dapat pekerjaan, berdoa untuk dapat rezeki yang berlimpah ruah, dan seterusnya. Katanya, salah satu la turaddu da'watuhumus shaimu hatta yuftira. Ada tiga doa yang tidak akan tertolak, kata Nabi. Yang pertama, da'watuhumus shaimu hatta yuftira. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Yang kedua, doa dari imam yang adil. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa dari orang-orang yang terzolimi. Jadi sudahlah berpuasa dalam keadaan terzolimi, insya Allah doanya mustajab. Adik-adik yang masih muda-muda juga mungkin sekarang ada yang sedang terzolimi. Misal ditinggal rabi kali calon suami yang mengkhianati. Sudah dijanjikan bulan Syawal nanti kita menikah, Dedek, siap. Tetangga sudah tahu, sudah rapat panitia. Tidak tahunya menjelang Ramadan memutus begitu saja. Lalu menikah doanya mustajab. Maka Rasulullah mengajarkan dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsi. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab, meski yang berdoa itu orang yang fajir. Orang yang fajir menikah orang yang gemar maksiat, tidak pernah puasa, bendino mendem. Nah, menikah orang-orang yang fajir, sholat tidak pernah, tetapi ketika dia terzolimi, doanya untuk orang yang menzoliminya itu mustajab. Ditambah lagi kalau yang terzolimi menikah adalah orang yang ahli ibadah, rajin berdoa, cepat terkabul apa yang menjadi doa-doa itu. Nah, itu waktu yang pertama ketika kita berpuasa. Dan terus mulai dari imsak sampai ke waktu iftar, nah itu berdoa. Berdoa apa saja dan di mana saja menikah la turaddu, tidak akan tertolak. Yang kedua, waktu ketika berbuka puasa. Dan terus kalau berbuka puasa menikah jangan kalap, Pak.
Karena ternyata ketika berbuka itu ada waktu yang sangat sekejap, tidak sampai 2 menit, ya. Dan itu adalah waktu di mana doa tidak akan Allah tolak. Salah satu la turaddu da'watukumul imamul adil was-shaimu hina yuftirah. Doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Dan terus dari pagi imsak sampai ke waktu beduk menikah, itu sudah waktu yang mustajab. Ketika kita membatalkan puasa, okay, ambil air 1 gelas, bismillah, minum 1 teguk, lah menikah jangan ngobrol dulu, jangan menyerang gorengan, jangan kalap dulu, okay? Begitu minuman masuk, kita berdoa dulu dengan doa berbuka puasa. Zohaba zoma'u waqtalatil uluku wasabatal ajru insya Allah. Ya, dahaga sudah hilang, urat-urat leher sudah basah, pahala sudah ditetapkan insya Allah. Nah setelah itu, waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Berdoa apa saja, ya. Yang pengen tidak ada ibadah haji, berdoa di waktu itu, ya. Yang ingin anaknya segera menikah, berdoa di waktu itu. Ingkang kagungan nopo putra putri nakalnya luar biasa, berdoa di waktu itu agar sadar. Punya anak sudah menghilang bertahun-tahun, tidak ada kabar berita, berdoa di waktu itu, panggil untuk pulang, insya Allah mustajab. Tapi sayangnya tidak banyak orang yang memanfaatkan waktu menikah. Karena tadi ya Bapak Ibu, ternyata memang waktu ini orang lalai. Begitu minum, lupa bahwa itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Wassaimu hina yuftirah. Ketika orang berpuasa dan dia berbuka puasa. Nah, yang ketiga adalah ketika waktu makan sahur. Jadi kalau makan sahur menikah, usahakan raketan 2 rakaat ya, sholat tahajud berbaik. Kalau tahajudnya witir lagi bukan Ustaz, kan selalu pertanyaannya begitu. Saya sering lihat tuh Pak, kalau pas lagi terawih menikah, begitu misal ya, kalau di kota kan sholatnya 8 tambah witir 3, sholat itu terawih itu 8. Begitu beres sholatnya 8, itu banyak yang mundur dari shop atau keluar dari masjid, ya. Mungkin pulang ke rumah pengen genepi sholatnya jadi 20, ya. Atau pengen melanjutkan qiyamul lail lainnya, atau mungkin nanti ketika bangun sahur mengerjakan tahajud. Dan sholat sunnah itu, sholat sunat malam, qiyamul lail, tahajud, sholat sunat mutlak, sholat tarawih dan seterusnya itu adalah sholat sunnah nawafil. Nawafil itu dikerjakan sebanyak-banyaknya lebih bagus. Jadi kalau ada orang yang sholat malam bersama imam, ya,
maka bagi orang itu dicatatkan pahala seperti sholat semalam suntuk, baik yang sholatnya 11 atau yang sholatnya 23. Sholatnya sempurna bersama imam, maka dia dicatatkan pahala sholat semalam suntuk. Jadi kalau dia keluar dari sholat untuk mengerjakan sholat malam lainnya, dia kehilangan pahala sholat semalam suntuk. Oke. Tetap saja sholat bareng imam disempurnakan jadi 11 rakaat. Oke. Mungkin kalau mau ditambah jadi 23, pulang ke rumah nambah 12 rakaat lagi. Tidak perlu witir lagi, karena Rasulullah mengajarkan la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau witirnya 2 kali, namanya sudah bukan witir, tapi namanya genep. Sholat witir menika fungsinipun untuk mengganjilkan jumlah rakaat sholat sunnah yang kita kerjakan sehari dan semalam. Kata dia Bapak Ibu ya. Nah, jadi misal kalau bapak-bapak yang begitu masuk witir keluar dari sholat, itu sayang ini. Oke. Dia kehilangan pahala sholat semalam suntuk. Jadi disempurnakan saja. Nanti di rumah akan nambah 12, oke. Akan lanjut lagi tahajud. Ingkang tahajud menika saranipun kan harus tidur dulu Pak, walaupun sejenak. Ya. Bangun akan tahajud sampai waktu sahur. Betul apa? Karena sholat sunat nawafil itu tidak ada khilafiyah di antara para ulama mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, Maliki, Hambali dan seterusnya. Tidak ada perbedaan sholat sunnah di malam hari dikerjakan sebanyak-banyaknya lebih baik. Jadi ketika makan sahur niko Bapak Ibu, itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Tapi usahakan rakyatan nambah 2 rakaat sholat tahajud. Buat apa? Agar kita terlatih. Mangke selesai bulan Ramadan, bangun tengah malam terlatih untuk terus mengerjakan sholat tahajud. Jadi kalau kita hitung menikah, 1 hari 1 malam itu kan ada kira-kira 12 jam ya Pak. Kalau kita hitung gampang dari jam 6. Dari jam 6 sampai jam 6 pagi itu kira-kira 12 jam ya. 12 jam itu kalau kita bagi 3, dari jam 6 sore sampai jam 10 malam itu adalah waktu yang utama. Dari jam 10 sampai jam 2 malam itu adalah waktu yang paling utama. Dari jam 2 malam sampai masuknya waktu fajar itu adalah waktu yang paling mustajab. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa. Roh kita Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langitnya dunia setiap malam Bapak Ibu ya, setiap malam ya. Kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa, sampai masuknya waktu fajar. Yaqulu mayyad'uni fa astajibalah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Oke. Menikah waktu yang ketiga yang jangan disia-siakan. Kata